Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridiba Kamilia Fauzi dengan NIM 210304216. Saya dari kelas 4 regular A MGT 4. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat untuk memenuhi tugas saya ujian tengah semester di mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Sebelum itu, di sini saya akan memberikan alasan mengapa saya memilih program studi manajemen. Saya tertarik untuk menciptakan perubahan yang positif dalam lingkungan kerja dan organisasi. Jurusan manajemen ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi agen perubahan. Lulusan gelar manajemen memiliki peluang karir yang luas dan fleksibel. Kita dapat bekerja di sebuah industri dan sektor termasuk perusahaan swasta, organisasi nirlaba, pemerintahan, kewirausahaan, dan banyak lainnya. Banyak posisi manajemen menawarkan gaji yang kompetitif dan peluang untuk meningkatkan penghasilan seiring dan dengan pengalaman dan kesuksesan profesional. Ilmu manajemen melibatkan pengembangan keterampilan yang berguna di berbagai bidang, termasuk kepemimpinan, komunikasi, perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan manajemen waktu. Keterampilan ini dapat diterapkan dalam situasi dan peran apapun yang berada di dalam dunia kerja. Dan selanjutnya, mengapa saya memilih jurusan manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau? Universitas Muhammadiyah Riau ini merupakan perguruan tinggi yang memiliki reputasi yang baik di Riau. Jurusan manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau memiliki kurikulum yang terus diperbarui dan terkini, serta sudah diakui oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Program studi manajemen di UMRI ini dikelola oleh para pengajar yang berpengalaman dan berkualitas, yang memiliki latar belakang berpendidikan dan berpengalaman di berbagai bidang manajemen. Selain itu, mereka juga memiliki akses ke jaringan profesional yang luas yang dapat memberikan wawasan dan kesempatan untuk praktik kerja di berbagai mahasiswa yang berharga bagi mahasiswa. Di UMRI ini juga menekankan pada pembelajaran berbasis praktik yang menghubungkan teori dengan pengalaman nyata di dunia kerja. Materi yang pertama yaitu tentang teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Teknologi informasi dan sistem informasi juga memiliki peran yang sangat penting di dalam dunia modern. Teknologi dan sistem informasi ini memungkinkan otomatis proses bisnis, pengolahan data yang cepat, dan akses informasi yang mudah. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan yang manual dengan pekerjaan manual yang lambat dan rentan terhadap kesalahan. Kita dapat berbagi informasi secara instan, berkomunikasi dengan mudah, mengakses sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Teknologi dan sistem informasi ini mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Di internet dan teknologi seluler memungkinkan akses ke informasi dan layanan yang dari mana saja dan kapan saja. Teknologi dan sistem informasi ini juga seringkali menjadi katalisator bagi inovasi bisnis. Mereka juga memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan model bisnis baru, mengoptimalkan operasi, dan menciptakan produk dengan layanan yang baik. Teknologi dan sistem informasi ini juga membantu dalam pengumpulan, menyimpan, pengelolaan, dan keamanan informasi. Data dan informasi yang penting bagi suatu organisasi dapat diatur dengan baik dan dilindungi dari risiko kehilangan atau penggunaan yang tidak sah. Kesimpulannya, teknologi juga adalah penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan, menggunakan, dan memodifikasi alat mesin, sistem, atau proses guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi dan sistem informasi ini juga memiliki peran penting dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, pengambilan keputusan yang lebih baik,
dan keunggulan kompetitif. Mereka juga dapat memfasilitasi inovasi, pengelolaan informasi yang efektif, dan transformasi digital organisasi. Materi kedua yaitu tentang perangkat keras atau hardware dan perangkat keras dan perangkat lunak komputer atau software. Hardware dan software ini dua komponen penting dalam komputer dan sistem untuk komputasi modern. Hardware ini merujuk pada komponen fisik yang membentuk sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Beberapa komponen hardware yang umumnya ditemukan dalam sebuah komputer, yang pertama CPU, yang kedua memori, ketiga storage atau penyimpanan seperti hard disk, drive, solid state, dan lain-lainnya. Motherboard, input device, dan output device, dan GPU atau graphics processing unit. Dan ada juga network interface card atau NIC yang memungkinkan komputer untuk terhubung dengan jaringan. Dan yang sedangkan software ini adalah sekumpulan atau instruksi program yang memberitahu komputer dengan cara melakukan tugas tertentu. Dan ada juga software ini memiliki dua jenis, yaitu sistem informasi atau operation system, yaitu perangkat lunak inti yang mengelola semua sumber komputer, menyediakan antarmuka, antar pengguna, dan hardware. Contohnya seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Yang kedua yaitu aplikasi, merupakan program yang dirancang untuk menjalankan tugas atau memberikan informasi kepada pengguna. Contohnya aplikasi Microsoft Word, Google Chrome, dan Adobe Photoshop. Secara keseluruhan, hardware dan software ini saling bergantung dan bekerjasama untuk menjalankan komputer dan sistem komputasi. Hardware ini memberikan fondasi fisik yang diperlukan untuk menjalankan software. Sedangkan software memberikan instruksi dan fungsi yang membuat hardware dapat melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh pengguna. Kesimpulannya, hardware dan software ini saling menguntungkan dan bekerjasama untuk memberikan fondasi fisik yang diperlukan untuk menjalankan software, sedangkan software memberikan instruksi dan fungsi kepada hardware. Tanpa hardware ini, software tidak dapat dijalankan, dan tanpa software, hardware tidak dapat difungsikan secara efektif. Materi yang ketiga yaitu pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem penunjang keputusan. Pengambilan keputusan di level manajemen ini adalah proses yang kompleks melibatkan evaluasi yang di berbagai faktor, menganalisis informasi, dan penilaian risiko untuk memilih evaluasi di berbagai alternatif tindakan yang paling tepat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem penunjang keputusan, disebut dengan DSS, adalah sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dengan menjadikan informasi model analitis dan alat pemrosesan data. Tujuan utama dari DSS ini adalah untuk membantu pengguna dalam mengatasi masalah yang kompleks dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Beberapa komponen utama dalam DSS ini yaitu basis data, model analitis, algoritma, dan analisis antarmuka pengguna. DSS ini dapat dibidang dalam berbagai bidang dan tingkat organisasi. Contohnya, dalam pengambilan keputusan bisnis, DSS dapat membantu perencanaan produksi, analisis pasar, dan manajemen rantai pasokan atau alokasi sumber daya. Kesimpulannya, sistem penunjang keputusan ini adalah sistem yang dirancang untuk mengambil ke pengguna dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, model analitis, dan alat pemrosesan data. DSS ini menggabungkan data, model analitis, dan antarmuka pengguna untuk membantu mengatasi masalah kompleks. Dan materi terakhir yaitu materi keempat, data, informasi, dan pengetahuan. Data
dalam komputasi ini adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berubah subjek tunggal maupun subjek plural, yang dapat digunakan oleh dalam suatu proses tertentu. Data merupakan informasi yang berbentuk digital linear, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Informasi adalah hasil data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan mengubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Kesimpulannya, data dan informasi ini adalah dasar untuk pembentukan data pengetahuan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Pengetahuan juga dapat dianggap sebagai informasi dengan makna. Baiklah, sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.